يا أحمد التجاني وجمت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Jadi ibu-ibu yang kami hormati, dengan Maulid Nabi kita memperingatinya sebagai ekspresi kegembiraan dan syukur kepada Allah. Ini perintah Allah dalam Quran. Ya, surat Yunus ayat 58. Yang pertama. Yang kedua, apakah Nabi tidak pernah bergembira dengan kelahirannya? Jadi Nabi tidak pernah ini. Memang Nabi tidak pernah mengerjakan maulid kayak kita. Tidak pernah. Nabi tidak pernah bikin karnaval, baca selawat, tidak pernah. Itu. Tapi kan tidak harus sama. Ungkapan kegembiraan itu kan macam-macam selama tidak melanggar aturan Allah. Bagaimana Nabi bergembira dengan hari kelahirannya? Nabi selalu puasa Senin Kemis. Ya. Jadi Nabi punya kebiasaan puasa hari Senin dan hari Kemis. Sahabat tanya, kalau Nabi berbuat ditanya oleh sahabat, apa ini ya Rasulullah? Ini begini. Langsung sahabat niru. Jadi karena bertanya karena ingin niru Nabi. Apa kata Nabi? Kalau Senin itu hari aku dilahirkan. Nabi dilahirkan hari Senin. Oleh karena itu aku bersyukur dengan cara berpuasa. Jadi puasa hari Senin itu Nabi bersyukur dengan kelahirannya. Kalau zaman dulu udah ada istilah maulid, saya bermaulid, tidak. Cuma Nabi bergembira dengan kelahirannya. Bergembira Nabi berpuasa hari Senin rutin. Kemudian umatnya bagaimana? Ya yang mau rutin puasa Senin Kemis bagus. Niatnya yaitu ketika hari Senin ikut Nabi yang bergembira dengan kelahirannya. Jadi ya kita kalau puasa Senin Kemis itu berarti tiap minggu kita memperingati Maulid Nabi. Jadi bukan bid'ah. Nabi melaksanakan cuma bentuknya dalam bentuk berpuasa. Dan Nabi tiap hari bersedekah. Jadi bukan hanya hari, setiap hari tidak ada hari tanpa sedekah. Bahkan ketika tidak ada yang bisa disedekahkan, bajunya disedekahkan sama Nabi. Ada pengemis, pagi-pagi sudah ketok pintu ngemis pada Nabi. Nabi lagi belum makan, belum sarapan. Dan di rumah itu tidak ada apapun yang bisa diberikan. Akhirnya apa? Bajunya dikasihkan oleh Nabi. Senang pengemis ini. Dapat baju Nabi. Dapat harta karun. Maka dibawa ke pasar. Ini siapa yang mau beli baju Nabi? Dilelang di pasar. Baju Nabi. Kemudian ini salah satu ya bentuk syukur Nabi tiap hari bersedekah apapun. Bahkan bajunya disedekahkan karena tidak ada barang lagi yang bisa disedekahkan dari makanan dan uang tidak ada. Pagi-pagi lagi. Kalau kita ada pengemis pagi-pagi marah-marah, pagi sudah minta, ya, kan gitu. Mau nagih utang aja pagi-pagi tidak berani kan gitu. Nunggu agak siangan dikit kan gitu. Ini pagi-pagi belum apa-apa Nabi sudah ditagih oleh umatnya minta sedekah. Bajunya dikasihkan oleh Nabi. Dikasih baju oleh Nabi, datang ke pasar ini, siapa yang berani membeli baju Nabi ini? Ya, ternyata ya ada orang yang buta. Jadi orang buta. Kemudian bilang pada pembantu, orang buta ini kaya. Bilang pada budaknya, datang ke pasar, beli dengan harga tertinggi sehingga baju itu bisa kita beli. Berapapun. Kata yang buta ini majikannya.
Kata yang buta ini, nanti kalau memang benar kamu bisa berhasil membeli baju itu untuk saya, kamu langsung saya bebaskan. Ya, karena untuk jadi bebas dari perbudakan itu ya seperti beli budak. Ya, kalau misalnya sekarang ya, beli sapi harganya 300 juta ya 300 juta untuk kebebasan. Seperti itu. Akhirnya ya semangat orang ini berjibaku bisa membeli baju tersebut, walhasil kena. Dia yang sebagai pemenang dalam lelang itu, maka dibawa pada majikannya, dibayar, langsung majikannya bilang, kamu bebas. Setelah itu, orang buta ini bertabarruk dengan baju Nabi. Nah, ini. Sekarang, ini. Jadi diusapkan ke wajahnya, subhanallah. Dan dia berdoa, ya Allah dengan kehormatan Nabi dan kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmah syafi'al ummah, ya Allah sembuhkan mata saya yang buta ini. Dengan izin Allah, mata orang itu terbuka dan bisa melihat. Jadi yang pertama, orang tersebut sudah membebaskan pengemis dari miskin menjadi kaya gara-gara dikasih baju oleh Nabi. Yang kedua, Allah bebaskan seorang budak menjadi merdeka gara-gara baju Nabi. Yang ketiga, Allah bebaskan orang buta melek dan sehat matanya gara-gara bertabarruk dengan baju Nabi. Setelah itu selesai, orang datang lagi ke rumahnya Nabi, dibawa, dibungkus dengan terbaik, disetrika lah kalau sekarang, dan dibagusin, ya, dibungkus dengan, dibawa kepada Nabi, dikembalikan. Nabi senyum, ya Aisyah, ya, ini baju penuh berkah. Bayangin, ya, ada orang tidak punya duit gara-gara baju ini. Ada budak merdeka karena baju ini. Ada orang buta sembuh dengan baju ini. Nah, ini keberkahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kalau terlalu skeptis, wah syirik begitu, kan banyak yang begitu. Jadi contohnya zaman Nabi sudah ada. Oleh karena itu kita jangan sembarangan mensyirikkan orang, mengkafirkan orang, hati-hati. Kalau orang itu tidak syirik dan tidak kafir, kita kafirkan, kita syirikkan, maka kalimat itu bisa kembali kepada yang ngomong, bahayanya di situ.